anak-anak, selamat petang, selamat berjumpa melalui ibadah online kita. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita awali dengan doa pembukaan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ke panjang hidup kami. Tuhan, kami sangat bersyukur walaupun melalui ibadah online pada petang ini Tuhan, kami sangat bersyukur masih sempat untuk beribadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, sebentar nanti kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Anak-anak yang mendengar firman-Mu, urapi mereka Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, kami serahkan guru-guru yang mengajar kami dari puji-pujian, pembawa cerita, pembawa doa Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam puji-pujian dan kita angkat beberapa lagu. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita perlu semangat. Biarpun kita di rumah saja, kita perlu semangat. Pujian pertama yaitu Anak Monyet ya di Atas Pohon. Oke, siapa yang ada buku pujian yang sudah beli sama Cegu, kamu boleh guna buku pujian kamu untuk melihat lirik. Oke, pujian pertama kita terdapat di dalam muka surat 2 nomor 3. Kita teruskan pujian kita dengan mengangkat satu pujian yaitu King Kong. Lehernya panjang, kakinya pendek.
mendengar cerita daripada Cikgu, mari kita angkat satu lagu yang berkata baca kitab suci dan doa tiap hari. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita dalam ibadah sekolah Minggu secara online. Hari ini Cikgu akan bercerita mengenai 12 orang rasul atau lebih dikenali 12 murid Yesus yang didapati dalam Markus 3 ayat 13 hingga 19. Dalam Markus 3 ayat 13 hingga 19 ini menceritakan bahwa Yesus sedang berbicara bahkan mengumpul murid-muridnya sebanyak 12 orang. Nah, setelah Yesus menyembuhkan ramai orang, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Dia berdoa sepanjang malam. Yesus pada masa itu sedang berdoa sepanjang malam. Apabila matahari terbit, dia memanggil semua murid-muridnya. Ketika matahari sudah naik, Tuhan Yesus memanggil semua murid-muridnya. Lalu dia memilih 12 orang daripada mereka. Murid-murid yang telah dipilih itu dikenali sebagai 12 rasul. Itu lebih dikenali juga dengan 12 murid Yesus. Mereka akan menjadi murid yang paling rapat dengan Yesus. Rasul-rasul inilah yang akan meneruskan pekerjaan Yesus setelah dia diangkat kembali ke surga. Antara yang terpilih ialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ialah orang-orang yang paling rapat dengan Yesus. Nah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini terpilih karena mereka adalah orang-orang yang paling rapat dengan Yesus. Nah, sebelum mengikut Yesus, mereka bertiga termasuk Andreas adalah nelayan. Nah, pekerjaan mereka sebelum ini adalah nelayan. Matius ialah seorang pemungut cukai dan Simon ialah seorang zelot, yaitu yang lebih dikenali dengan pejuang. Yang lain ialah Filipus, Bartolomeus, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudiannya menjadi pengkhianat. Setelah memilih ke-12 rasul itu, Yesus pun mengutus mereka. Pergilah kepada orang Yahudi dan sembuhkan orang yang sakit. Bangkitkan orang mati, bersihkan orang yang berkusta, usirlah iblis, lakukan semuanya tanpa balasan. Ajar Yesus kepada mereka, jangan hanya coba untuk menjadi kaya, percayalah kepada pimpinan Tuhan. Kamu akan mempunyai makanan yang mencukupi, walaupun sekali-sekala kamu akan menghadapi kesusahan. Nah, itu adalah ajaran Yesus kepada mereka. Apa yang sedang dilakukan oleh Yesus? Yesus sedang menyiapkan murid-muridnya untuk pekerjaan mereka nanti. Murid-murid inilah yang akan menyebarkan berita baik dari Allah. Inilah cerita kita pada hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan sekalian bersamaan dengan activity. Nah, ayat hafalan kali ini di mana kalian akan menghafal nama-nama 12 murid Yesus. Nah, activity kalian juga di mana kalian akan menulis nama-nama 12
murid Yesus. Dari murid pertama sampailah ke murid yang ke-12. Nah, setelah kalian sudah menulis nama-nama murid Tuhan Yesus di satu kertas, dari murid pertama hinggalah ke murid yang ke-12, kalian menghafal dan jadikan itu sebagai ayat hafalan dan juga activity kalian pada minggu ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi anak-anak. Anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.